dengan darah, keringat dan air mata. Namun bukan hanya itu. Di sini mereka ada Valens Godoy, ada Valens Godoy, ada ke seluruh Jawa Timur, seantero Indonesia Timur, seperti matahari yang tak pernah berhenti terbit. Sebuah koran bukan sekedar koran, tetapi menjadi nafas perjuangan arek-arek Surabaya. Setiap lembar yang dicetak adalah bukti bahwa kita tidak pernah menyerah, bahwa perjuangan masih panjang. Setiap berita yang tercetak adalah jendela bagi masyarakat untuk melihat dunia, untuk menemukan kebenaran di balik sebuah berita, dan untuk merasakan bahwa mereka tidak sendirian tengah arus informasi. Seperti matahari yang tak Selamat siang jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang dengar semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu.
Rahayu. Penjabat Gubernur Jawa Timur pada kesempatan ini diwakili oleh penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. Mati, Deputi Eksekutif Vice President PT KAI Daop 8, Bapak Ibu narasumber, pimpinan Tribun Network dan Harian Surya, serta yang sangat kami hormati akan segera bergabung di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur. Akan hadir Bapak Emil Elestianto Dardak, Ibu Lulu Nur Hamidah, Kiai Haji Zahrul Azhar Asumta, Gus Hans, dan juga Ibu Tri Risma hari ini. Saya boleh minta tepuk tangan sekali lagi dari seluruh yang hadir. Informasi mendalam, relevan dan terpercaya. Dan tidak hanya itu, Harian Surya kini juga telah bertransformasi utama sejati, Rumentah Kabupaten Sumeneb, Malang, Tulungagung, Blitar, Mojokerto, dan kantor imigrasi Jember maupun Malang. Hadirin undangan, sebagai bentuk syukur kita menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengawali acara pada sore hari ini, kami mohon kesediaan untuk dapat berdiri sejenak.
dan marilah bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, disilakan duduk kembali. Agar acara hari ini berlangsung dengan lancar hingga akhir, memberikan berkah manfaat bagi kita semua, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk memimpin pembacaan doa, kami mengundang dengan hormat Bapak Haji Muhammad Ibnu Imam Al-Muhyi. Beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, sejenak mari kita konsentrasikan pikiran kita untuk bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa perjalanan hidup kita diberkahi, dirahmati dan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadina as-salihah waqti hajatina ya Allah bi barakati nabiyika wa rasulika wa anbiyaika. Al-Fatihah. A'udzu billahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat. Wa taqdilana ya Allah biha jami'al hajat. Wa taqdilana ya Allah biha jami'al hajat. Wa taqdilana
lana ya Allah biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Alhamdulillah atas anugerahmu ya Allah, kasih sayangmu ya Allah, kau berikan kepada kami ya Allah, kepada saudara kami dan bangsa kami ya Allah, untuk bisa menikmati hidup ini, untuk bisa berkarya, berupaya, berusaha demi kesejahteraan, demi perbaikan di sana sini ya Allah. Allahumma ya Allah, terima kasih atas nikmat-Mu ya Allah, nikmat iman ya Allah yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah ketentraman, kedamaian, kerukunan, kesemangatan, ketahanan dalam menghadapi hidup ini ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Ya Allah, di hari ulang tahun surah yang ke-35 ini ya Allah, terima kasih atas nikmat-Mu ya Allah. Terima kasih atas anugerah-Mu ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan, kerukunan, ketahanan dalam menjalani kewajiban-kewajiban kami ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa pemimpin kami, ampuni dosa saudara-saudara kami. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Berikan kebahagiaan kepada kami ya Allah. Di dunia. Saya wartawan, tapi karena saya memberi sambutan, izinkan saya membaca sebentar. Kepada yang terhormat, Bapak Menteri Pertanian, semoga bisa hadir nanti secara virtual. Bapak PJ Gubernur Jatim yang diwakili oleh PJ Sekda. Ya, Pak. Bapak Ketua Kadin Jawa Timur, Pak Adi Dwi Putranto. Bapak Kepala Dinas Pertanian, wah ini Dr. Insinyur Heru Suseno, tuan rumah mestinya topik kita hari ini soal pangan. Deputy Executive Vice President PT KAI, Daerah Operasional 8, Bapak Zuhril Alim. Bapak Kepala Dinas, Ibu Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, Ibu India, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jawa Timur, Pak Haji Muhammad Arun, Bapak Ketua Asosiasi Desa Wisata, Bapak Andi Iwono,
aktivis pertanian, Bapak ya, dan soal pertanian. Aryan Surya lahir tahun 89 ketika saya masih kelas 2 SMA, jadi sudah 35 tahun, melewati rejim Orde Baru ke rejim reformasi, mengelola dinamika politik dari zaman Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, Prabowo. Jadi 7 presiden. Dan saya rasa Surya dari sisi media bisa mengelola perubahan yang sangat signifikan dari koran ke internet dan sekarang mengelola dinamika karena AI, Artificial Intelligence. Mesin cetak ditemukan 1440 oleh Guten 8. Jadi berarti simpel. Lalu 3 tahun setelah kompas.com lahir detik.com. Itu tahun 98. Dan cita-cita detik.com adalah kenapa mesti baca koran besok kalau bisa kita baca saat ini juga. It's very simple. Tahun 2010 ketika Tribunnews lahir itu adalah melihat Detik sama kompas.com, tapi juga melihat sosial media dan YouTube. Apa artinya itu? Bapak dan Ibu sekalian, orang. Itu luar biasa sekali karena ini membuka akses. Tetapi, nah ini bagian terakhir daripada evolusinya media. Apa yang kita tulis di internet, di website, di sosial media, itu persis sama dengan yang terdistribusi. Tapi AI ini berbeda. AI punya kemampuan memutuskan. So, make decision. Jadi kalau kita pegang kamera handphone, dia bisa tahu muka harus fokus kemana. Itu berarti AI yang ditanam di komputer itu bisa memutuskan, bisa mengenali wajah sehingga dia harus fokus ke sana. Berarti dia punya kemampuan memutuskan. Kemampuan ini yang tidak dimiliki oleh mesin cetak. Kemampuan ini yang tidak dimiliki oleh website. Itu yang pertama. Kemampuan yang kedua adalah kemampuan menciptakan narasi baru. Jadi Bapak dan Ibu, kalau lihat AI, coba buka Copilot,
saya tanya, coba bikin cerita tentang kancil dan buaya. Maka AI akan menjawab, bercerita tentang kancil yang berlari di atas punggung buaya melewati sungai, lalu kancilnya lari. Menceritakan kecerdikan daripada kancil. Bapak dan Ibu, kalau AI bisa mengatakan ini bukan kemampuan yang luar biasa. Karena dia retrieve, dia menarik data yang sudah ada. Dia tidak menciptakan sesuatu yang baru. Tapi kemudian saya tanya, coba ceritakan kancil dan buaya dan seekor nyamuk. Cerita ini tidak pernah ada. Tapi AI kemudian bisa meletakkan cerita nyamuk dalam konteks kancil dan buaya. Jadi dia bisa menciptakan sesuatu yang baru. Apa artinya ini Bapak dan Ibu sekalian? Kami Harian Surya dan Tribun News sedang menghadapi satu situasi di mana masyarakat akan dan bagaimana media memposisikan diri pada situasi seperti itu. Saya rasa 35 tahun cerita Harian Surya adalah cerita tentang dua hal. Bagaimana mengelola perubahan politik dengan tetap mengabdi kepada publik. Dan yang kedua, bagaimana tetap setia pada kebenaran. Itu cerita yang pertama soal internet. Sekaligus, tapi bagaimana kita meletakkan pangan sebagai kekuatan untuk berkompetisi. Dalam kasus Ukraina, gandum Harian Surya survive menembus zaman. Ada hal lain kenapa Harian Surya bisa survive? Tentu karena diterima dengan sangat baik oleh khususnya masyarakat Jawa Timur. Maka tentu pada sore hari ini kita akan dengarkan sambutan oleh PJ Gubernur Jawa Timur yang pada kesempatan istimewa sore hari ini akan disampaikan oleh penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Dengan hormat, mohon untuk berkenan menyampaikan sambutan di atas panggung Dr. Bobi Sumiarsono, SH MSI. Kita berikan aplaus untuk hadirnya beliau di tengah-tengah kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Untuk kita semuanya, kalau kita tanya resep rawon gitu, AI akan nulis, Pak. Tapi masalah masaknya enak dan enggak, AI enggak bisa, Pak. Ya, jadi kita tetap harus ya AI kecerdasan buatan manusia, lebih pintar manusianya, Pak. Gitu. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Yang saya hormati, Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya, Mr. Takeyama Kenichi, thank you for coming. Yang saya hormati, Wakil Konsulat Jenderal Austria di Surabaya, Mr. Anthony Clark, thank you for coming. Yang saya hormati, Direktur Jenderal Teto Surabaya, Mr. Ishak Chiu, juga Deputi Eksekutif Vice President PT KAI Daop 8 Surabaya, Pak Zuhril Alim. Yang kami hormati pula Pakar Pertanian Universitas Brawijaya, Pak Sujarwo SPMP, para narasumber dan para akademisi yang hadir, dan para Kadis Kominfo Kabupaten Kota yang hadir pada sore hari ini. Dan tidak lupa para anggota keluarga besar Harian Surya yang sedang berbahagia karena berulang tahun ke-35. Satu usia yang cukup panjang untuk satu harian dan kami mengapresiasi terkait keberadaan Harian Surya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada acara talk show dengan tema Quo Vadis, Ketahanan Pangan demi Kemandirian Ekonomi Jawa Timur. Pertama-tama, atas nama pemerintah Provinsi Jawa Timur, kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-35 untuk Harian Surya. Semoga Harian Surya semakin terdepan dan terus berinovasi untuk menjadi jendela informasi yang aktual, faktual, dan terpercaya bagi masyarakat Jawa Timur. Secara khusus, kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Harian Surya dan seluruh pihak yang telah turut berpartisipasi mensukseskan acara pada pagi hari ini, pada sore hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama,
Indonesia sebagai negara agraris memiliki peran strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan global. Begitupun Provinsi Jawa Timur, dan berkat kerja keras dan inovasi para petani bersama seluruh stakeholder, Jawa Timur berhasil mempertahankan posisinya sebagai lumbung pangan nasional. Hal tersebut terlihat dari ketersediaan pangan kita dalam posisi surplus, di mana produksi padi, jagung, daging sapi, telur, dan susu di Jatim selama beberapa tahun terakhir menjadi yang tertinggi di Indonesia. Selain itu, Jawa Timur juga merupakan eksportir tertinggi nasional untuk komoditas perikanan meliputi tuna, cakalang, tongkol, dan udang. Produk lainnya yang diekspor termasuk kakao dan olahannya, tembakau dan rokok, teh, kopi, dan rempah-rempah. Sedangkan untuk produk pangan yang diimpor meliputi komoditas serealia, buah-buahan, tembakau, rokok, serta biji dan buah yang mengandung minyak. Terkait pertanian, Jawa Timur mempertahankan posisinya sebagai produsen padi terbesar di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut. Aplaus untuk kita semua. Dari tahun 2020 sampai 2024 dengan kontribusi sebesar 17,52%. Dan capaian produksi padi Jawa Timur di tahun 2.952 ton atau 75,0%. Perbaikan infrastruktur pertanian, penguatan aspek kelembagaan petani, serta fasilitasi dan optimalisasi Al-Sintan melalui mekanisasi pertanian. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, pemerintah Indonesia memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil swasembada beras pada periode 2019-2021. 3 tahun berturut-turut Indonesia memiliki produksi 31,3 juta ton secara agregat nasional dan mendapatkan penghargaan sistem pertanian pangan tangguh dan swasembada beras tahun 2019-2021 melalui penggunaan teknologi inovasi padi, yang mana Jawa Timur memiliki kontribusi besar di dalamnya. Oleh sebab itu,
Dalam upaya mengembalikan kejayaan swasembada pangan nasional, Jawa Timur mengandalkan padi sebagai komoditas andalan yang akan didorong dengan berbagai strategi peningkatan produksi. Secara khusus kepada para pihak yang menerima award atau penghargaan, kami ucapkan selamat. Sesungguhnya kinerja Bapak Ibu sekalian merupakan amalan yang sangat mulia dalam mewujudkan ketahanan pangan bagi rakyat Jawa Timur. Selain itu, kami juga ingin ingin 5 tahun ini. Terima kasih, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Ada begitu banyak apresiasi dan cinta yang kami terima sepanjang usia 35 tahun ini dan luar biasa sekali karena begitu banyak tokoh-tokoh penting di Provinsi Jawa Timur yang meluangkan waktu khusus untuk menyampaikan ucapan selamat pada usia Harian Suriah yang ke-35 tahun. Untuk itu mari saksikan bersama video greetings dari para tokoh Provinsi Jawa Timur. Inilah apresiasi kepada Harian Suriah. Dan menginspirasi masyarakat. Di bawah naungan Tribun Network, Harian Suriah terus melangkah lintas generasi memainkan perannya, melestarikan nilai dan perspektif lokal daerah ke seluruh Indonesia. Selamat ulang tahun ke-35 untuk Harian Suriah. Semoga Harian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam presisi. Saya Kapolda Jawa Timur beserta staf dan jajaran mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-35 kepada Harian Surya. Semoga semakin sukses, berkembang, dan terus menjadi media informasi yang amanah, profesional, dan terpercaya. Mari kita satukan semangat membangun bangsa dan meningkatkan sinergisitas demi terciptanya situasi Kamtibmas yang aman. Dan kondusif di Jawa Timur. Harian Surya survive menembus zaman. Tribun Mata Lokal menjangkau Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 35 tahun, Harian Surya telah tumbuh dan berkembang menjadi salah satu media cetak terkemuka di Jawa Timur. Tema survive menembus zaman. Zaman berganti, sejarah baru dimulai. Pertempuran dahsyat 10 November 1945 telah berakhir. Namun perang lain lebih besar ada di depan mata. Surabaya 10 November 1989. Dalam perang melawan kebodohan dan keterbelakangan, kelompok Kompas Gramedia melahirkan bayi bernama Harian Surya. Media baru yang dibidangi orang-orang berkomitmen tinggi terhadap penegakan nilai-nilai kebenaran untuk mengisi kemerdekaan hasil perjuangan arek-arek Surabaya. Bertekad meneruskan kejayaan Nusantara dan Jawa Timur. Di tengah disrupsi media cetak dan membanjirnya informasi di platform digital dan media sosial, Harian Surya masih kokoh dengan strategi konvergensi multi-platform di redaksi dan bisnis. Harian Surya melahirkan 6 portal berita terkemuka di Jawa Timur, mulai surya.co.id, suryamalang.com,
dapat saksikan secara langsung melalui Breaking News di kanal YouTube Harian Surya. Harian Surya terus merawat pembaca cetak. Sementara penggemar di platform digital melesat mencapai 1 juta lebih visitor setiap hari. Harian Surya di bawah platform digital Tribun Jatim Network menjadi media dengan jumlah visitor online terbesar di Jawa Timur. Pelanggan atau subscriber kanal YouTube Surya terus bertransformasi, survive menembus zaman. Mohon doa restunya. Semoga Harian Surya semakin profesional dan inovatif dalam menyajikan berita-berita yang aktual dan independen. Tetap menggelorakan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di Jawa Timur. ...35 tahun Harian Surya. Boleh saya mohon tepuk tangan sekali lagi dari seluruh Bapak Ibu tamu undangan. Virtual via Zoom Menteri Pertanian Kabinet Merah Putih Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP. Kita berikan aplaus untuk kehadiran beliau. Juga luar biasa sekali karena sudah hadir akademisi dari Universitas Brawijaya Dr. Sujarwo SPMP. Berkenan untuk berdiri Bapak, salam hormat. Mohon kita berikan aplaus juga untuk Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Jawa Timur Bapak Haji Muhammad Harun Sabil. Hadir? Sudah bersama dengan kami? Baik. Dan ini yang luar biasa, calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur. Di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Emil Elestianto Dardak, Ibu Lulu Nur Hamidah, Bapak Kiai Haji Zahrul Azhar Asumta, Gus Hans. Oke, dan nanti juga akan bergabung Ibu Tri Risma hari ini. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu, nanti akan hadir juga narasumber-narasumber istimewa, para penanggap. Hadir di sini aktivis dan penggerak pertanian dari Ponorogo, Bapak Edi Susilo. Pak Edi hadir di mana? Halo Bapak. Juga Ketua Umum Asosiasi Desa Wisata Indonesia, Bapak Andi Yuwono.
Dan untuk memimpin jalannya diskusi spesial pada sore hari ini, mari kita sambut moderator kita, News Director Tribun Network, Bapak Feby Mahendra Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Seperti disampaikan MC, nama saya Feby Mahendra Putra karena saya lahir pada bulan Februari. Bapak Ibu saudara-saudara kalian, pada tanggal 20 Oktober yang lalu ketika dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, pidato berapi-api. Satu di antaranya adalah bagaimana Republik ini bisa swasembada pangan. Dan sebelum melanjutkan diskusi ini, izinkan saya untuk menyampaikan pantun. Tapi jangan dijawab pakai cakep Pak ya, karena saya udah cakep, pakai asik aja ya, boleh ya? Biar swasembada pangan sampai 5 tahun ke depan. Silakan Mas Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Forum ini luar biasa karena Harian Surya memungut saya. Mengapa saya katakan memungut? Karena level petani itu masuk pada kategori kelas sosial terendah. Cuman petani ini masuk jebakan middle income trap. Jadi kelas sosialnya terendah, ekonominya bawah, tapi masuk jebakan kelas Nah, itu kayaknya suram. Tapi saya mau cerita enak. Jadi petani itu enak sekali Bapak Ibu yang di Surabaya. Saya di pelosok lembah terpojok daerah Ponorogo. Ke selatan saya mentok gunung, ke timur saya mentok gunung Trenggalek. Habislah pokoknya di sana nggak ada pulsa. Ya. Jadi petani itu enak. Apalagi kalau petani itu lahannya sendiri lumayan luas, nggak usah luas, lumayan luas. Kedua, petani itu punya benih sendiri. Jadi kakek bapak saya itu tidak kuliah S1 tapi dia ahli pemuliaan. Minimal winih koro, winih benguk, benih padi, benih kedelai, benih jagung itu punya sendiri. Dan mereka punya sistem pengawetan benih hingga bisa ditanam bertahun-tahun. Enak sekali jadi petani. Itu nomor 2. Nomor 3, kalau petani itu punya pupuk sendiri. Gak usah bikin pabrik, punya pupuk sendiri. Nomor 4, kalau petani itu punya alat kerja sendiri. Gak usah dibantu Pak Emil, percaya saya. Traktor, alat chopper, crusher dan macam-macam, nganggur Pak.
Ya, ini saya orang desa cerita padanya. Lalu kalau petani itu dipertahankan dan dilindungi pola survivalnya dalam kegiatan ketahanan pangan, setiap rumah punya lumbung sendiri. Jadi benih punya sendiri, tanah punya sendiri, ya, terus pupuk punya sendiri, sistem ketahanan dikelola sendiri. Itu enaknya bukan main jadi petani. Yang kelima, kalau petani itu punya hak kreatif. Karena creativity itu unsur tertinggi daripada kecerdasan. Pemikiran manusia. Nah, itu. Lah, karena itu saya miliki, saya jadi petani omset macam sama dibuatkan itu era tanam paksa, meskipun ya suworo kayak kelaparan dan disiksa. Nah, fase kedua hanya sebentar, 1830 dan 1960-an sekian mulailah revolusi hijau. Eranya berbalik dari tanam paksa ke terpaksa tanam, Pak. Mohon maaf kalau Bapak Ibu ke desa, Pak Tani itu mau nanam, sudahlah, apapun data contoh masyarakat yang didatangi Bung tiap hari. Itu telur apa, Pak? Telur puyuh apa telur ayam? Puyuh punya, ayam iya. Ada, Pak. Ya, makanya kaya, Pak. Tapi sak kuat-kuatnya produksi saya mau 1 juta ekor. Saya ini remah-remahnya pabrik pakan, Pak. Covid datang, ada masalah pakan, distribusi, pakan melonjak, harga telur tetap. Petani saya gulung tikar. Padahal dengan plasma yang besar itu, saya bisa membuat satu siklus produksi pertanian. Hampir semua peternak itu lepas dari pupuk kimia selama 12 tahun. Dan panen kita jauh lebih baik daripada yang dipupuk oleh subsidi pemerintah.
Bener, mulai itu. dari Bener kualitas, itu. ya tak jamin. Ya, kalau perlu kita datangkan orang-orangnya suatu saat nanti biar difoto oleh Surya dan menjadi highlight di depan tadi petani yang miskin tadi. Itu. Oke. Nah, pertanyaannya Pak. Ya. Bapak Ibu calon, ibu-ibu ya sekarang cagupnya ya. Emak-emaknya Jawa Timur ini pertama bisa nggak nanam di rumah? Bu petani periset, bukan periset pertanian ya Pak. Sampai masyarakat dari sudah menengah jadi kere lagi. Tukang pentol yang saya kelola punya pendapatan 1 minggunya 2 juta, 1 minggunya 2 juta, 1,4 juta. Ya, sebentar lagi, 1,4 juta. Gara-gara surplus produksi se-Jawa Timur, kere lagi Pak, jual pentol lagi. Lah kita ini pas menengahnya naik turun. Nah, kalau negara hadir, ayo seluruh tim pengelola hasil dari kampus suruh membuatkan makanan telur mateng kaleng. Yang mengerjakan petani jangan orang ketiga, industri petani itu sudah kere, dihancurkan oleh orang ketiga. Obatnya dibuat orang ketiga, pupuknya orang ketiga, benihnya orang ketiga. Negara langsung dengan petani bekerja sama produk. Kira-kira bisa nggak Bu Gubernur calon semuanya, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur. Ini mimpi dari saya Pak ya. Oke, dan tepuk tangan buat Mas Edi. Dan kita nampaknya tersambung dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Pak Andi Amran. Apakah sudah bersama dengan kita? Pak Amran, kawan-kawan, apakah sudah tersambung dengan Pak Amran? Belum? Karena janjinya udah kita tepati 3:30 karena beliau waktunya tidak banyak. Pak Amran, halo? Pak Amran Sulaiman. Nah, silakan Pak Amran. Pak Amran, bisa mendengar suara saya? Suaranya Pak Amran belum keluar, teman-teman, tolong dibantu suaranya. Singkat padat Pak.
Bentar Pak. Izin Mas, ini izin. Tes. Kalau dari kalau dari data statistik langsung saja ya, Pak Amran nunggu soalnya. Ya. Katakanlah kita punya secara nasional konsumsi fokus ke beras ya. Ya. 23 juta ton. Kemudian ada non rumah tangga, industri macam-macam itu kira-kira katakanlah 5 lah ya, atau kalau digenapkan ya, katakanlah 30 juta ton. 30 juta ton. Nah, kalau kemudian kita dengan sumber daya yang kita miliki, itu seringkali kita masih harus menjaga supaya stok kita aman dan lain sebagainya. Sering ada kebutuhan untuk impor, katakanlah 2 atau 3 ton. Berarti kan sekitar kalau kita anggap supaya hitungannya gampang ya, 3 juta ton ya, berarti kan 10%. Cuman 10% yang kita impor. Iya, 10% dari kebutuhan domestik. Saya coba ngotak-ngatik pernah mensimulasikan, kalau misalnya sekitar 30 itu, kalau kemudian aktual produktivitas saya breakdown per provinsi, kita berapa. Sehingga nanti, ini kan saya data dari BPS nih analisisnya. Sehingga kalau kemudian kita bisa punya akurasi data itu, maka sistem pangan kita itu kita bangun. Problem utamanya adalah kita seringkali tidak cukup mampu untuk menuju pada akar problemnya, akar masalahnya, karena data yang kita feeding untuk analisis itu nggak cukup. Apakah bisa ini ada kita ada tamu ya minta tolong. Halo udah pakai saja kalau bisa kedengaran nggak
Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Menteri. Enggak sama. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Menteri, lanjut. Enggak bisa Pak, enggak bisa Pak, enggak bisa. Tapi nggak bisa balik ke sini, nggak bisa. Boleh kedengaran nggak kalau lewat? Sekarang terdengar Pak Menteri. Pak Menteri sudah terdengar. Dia mantul suaranya. Gak apa-apa Pak. Di sini bagus Pak Menteri, di sini bagus. Clear, oke. Oke, lanjut. Ya. Oke, 3, 2, 1. Tes. Kedengaran nggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus jaga. Alhamdulillah 10 tahun terakhir kita berupaya swasembada, juga menjaga ketahanan pangan, food security, dan Indonesia pada umumnya. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, saya banggakan, kami sampaikan dan berdiri dari kebutuhan. Alhamdulillah Bapak Presiden perintahkan dinaikkan 100% dari 4,73 menjadi 9,55 juta ton. Tadi diputuskan lagi untuk tahun depan tetap pada posisi 9,55 juta ton. Ini kabar baik untuk petani seluruh Indonesia, terkhusus untuk Jawa Timur. Yang kedua, kemarin kami terima peternak dari
Jawa Timur menyerap 100% produksi petani-petani kita, seluruh Indonesia, baru selebihnya kita impor. Kemarin ada 5 perusahaan yang menolak, mempersulit dan seterusnya. Sampai hari ini izin impornya kami tahan. Dan kami akan lepas manakala sudah ada kesepakatan di bawah seterusnya. Kemarin alhamdulillah sudah sepakat di depan kami, di kantor kami. Indonesia kita melakukan penyederhanaan. Perpres kita ubah, jadi ada 3-4 perpres kita ubah, melakukan penyederhanaan untuk seluruh sarana produksi, yaitu Menteri Pertanian mengambil tanggung jawab penuh langsung ke pupuk Indonesia, direct ke kelompok tani, dan langsung ke petani. Dulu tadi kita bahas peraturan 147. Di luar bupati dan gubernur seluruh Indonesia. Insya Allah dimatikan kreativitasnya. Kami terbuka kesempatan kita ketemu. Kami kalau tidak salah kunjungan hari Kamis, kami ingin melihat langsung di lapangan kondisinya peternak sapi perah kita. Kami ingin datang langsung ke sana, melihat kondisinya, dan kami undang juga pengepul, petani, dan industri. Kami minta berkumpul semua di Boyo, Pasuruan. Jadi kami akan datang langsung ke sana. Nah, itu beberapa hal penting. Kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, dari pertanian tradisional menuju pertanian modern. Kita bertransformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern. Kita tahu sekarang ini kita butuh pangan minimal kalau swasembada 34 juta ton baru bisa mencukupi penduduk kita. Nah, pendekatannya adalah ada dua
ekstensifikasi dan intensifikasi. Khusus Pulau Jawa, kemarin yang menopang mencukupi produksi kita sehingga dari rencana impor besar-besaran bahkan 10 juta ton, alhamdulillah sampai hari ini 2-3 juta ton impor kita karena kita mampu menekan impor itu dengan gerakan masif Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, di mana solusi cepat adalah pompanisasi, ada lahan upland, bahkan beli pompa untuk Jawa Timur, Jawa Tengah, khususnya Pulau Jawa. Lampung, kami belikan pompa untuk menaikkan IP kita di saat musim kering. Di mana bulan Agustus, musim kering bertemu dengan bertepatan dengan El Nino, overlap, jadi tekanannya luar biasa. Alhamdulillah hasilnya, ini data hasil bukan dari pertanian. Kementerian Pertanian tidak boleh lagi mengeluarkan data untuk produksi, tetapi kita percayakan pada BPS. Alhamdulillah hasilnya seperti kita lihat, bulan Agustus 2,8 juta ton, meningkat di saat bulan kemarau. Harusnya jauh di bawah daripada tahun lalu, tapi yang terjadi anomali. Alhamdulillah, karena teman-teman di Jawa Timur, terima kasih, teman-teman Jawa Barat, Jawa Tengah, produksi kita meningkat di saat musim kemarau dan El Nino. Karena ditopang oleh Pulau Jawa, itu ada 500.000 ton. Naik produksi kita 1 juta ton, nilainya 12 triliun, kami refocusing anggaran tadi yang tidak penting, kami dahulukan petani-petani kita di seluruh Indonesia. Sekarang kami lihat, kami sekarang tadi kita seluruh Indonesia. Itu intensifikasi Pulau Jawa. Kemudian berikutnya adalah keluar Jawa, ekstensifikasi. Kami rencanakan 3 juta atas arahan Bapak Presiden. Ini gagasan Bapak Presiden, rencanakan 3 juta hektar seluruh Indonesia. Ini petanya 1 juta di Merauke, Kalteng 500,
satu orang. Tidak mungkin dikelola dengan manual. Tanam manual, ngolah manual, memupuk manual, panen manual. Itu tidak mungkin. Sehingga kita transformasi menjadi pertanian modern. Mimpi kami adalah kita membuat klaster. Kalimantan, seluruh buka lahan baru cetak sawah adalah kita membangun pertanian modern, dan klaster ini adalah sejajar dengan negara-negara maju untuk klaster ini. Caranya adalah pertama ada sumber daya lahan melimpah, kemudian ada teknologi. Kita sudah rintis sejak 2015. Kemudian ada milenial generasi Z yang jumlahnya 52%. Nah, kami sampaikan kepada teman-teman, kita rekrut generasi milenial dengan syarat adalah yang pertama harus lebih menguntungkan daripada jadi pegawai. Kalau tidak, ini bisa masalah. Yang kedua adalah menggunakan teknologi. Setelah kita hitung, itu milenial bisa berpendapatan penghasilan minimal 10 juta per bulan. Dengan model, dengan sistem satu grup milenial, brigade pangan, itu 15 orang mengelola 200 hektar. Pendapatannya minimal itu 10 juta per orang per bulan. Artinya kalau jadi pegawai 3 juta, pegawai honor 2 juta atau 4 juta, di atas standar daripada pegawai. Baru bisa kita berhasil merebut hati generasi milenial. Tanpa memberi keuntungan yang baik, tidak mungkin bisa berhasil. Bapak Ibu sekalian, saya selalu katakan, petani beri ruang untuk untung, pasti berproduksi. Beri ruang untuk untung, lindungi mereka, kita kawal sarana produksi, dan Bapak Presiden sudah perintahkan pupuk direct, kemudian regulasi yang berbelit-belit, itu akan disederhanakan. Bapak Ibu sekalian, kami bisa tunjukkan yang di Merauke. Ini sudah dikerjakan di Merauke, bisa kita tunjukkan. Ini Merauke ada 40.000 hektar, kita uji coba dan berhasil. Dulu kami rintis di tahun 2016. Karena ada perintah Bapak Presiden swasembada mutlak, sehingga kami rintis sejak 6 bulan 7 bulan yang lalu. Alhamdulillah sekarang lebih 2.000 Jadi kita kerjakan, membuat narasi, saudaraku, sahabatku, bernarasi muda. Yang saya tahu, yang saya pahami, karena kami dulu PPL. Ini bisa kami tunjukkan, nih foto kami dulu PPL. Penyuluh lapangan. Jadi kami ngerti, ini foto kami di saat kami PPL.
Jadi kami katakan, tidak ada yang tidak bisa, yang ada sulit. Tetapi kalau kita sibuk memperdebatkan yang tidak penting, sukses itu sulit kita raih. Bapak Ibu sekalian, kami tunjukkan Sumatera Selatan juga sudah digarap. Nah, nanti kita kolaborasi. Tidak ada yang lebih pintar, tidak ada lebih penting berikan kritikan konstruktif pada pemerintah. Itu kita butuhkan. Dan memberikan solusi. Ini Kalimantan, Sumatera Selatan. Rencana kita 98.000. Alangkah ironisnya di sana melimpah air. Kalimantan melimpah air setiap tahun. Sumatera Selatan melimpah air setiap tahun. Merauke melimpah air setiap tahun. Lahannya luas, hamparan luas. Tetapi tidak digarap. Dan itu sudah digarap sejak Orde Baru. Mudah-mudahan ke depan, dalam waktu arahan Bapak Presiden, 4 tahun swasembada kembali. Kami yakin, mudah-mudahan sebelum 4 tahun kita rebut kembali, karena kita sudah pernah swasembada. Nah ini juga, ini kita lihat, Purik, Merauke, juga bisa ditunjukkan Jawa Timur. Pompanisasi Jawa Timur, kami keliling di Jawa Timur. Pompanisasi sungai di Begawan Solo dan seterusnya. Ini jawab maaf karena kami sebenarnya rencanakan datang langsung. Tetapi tadi maraton Rakortas, acara kami tadi subuh mulai 5:30, 5:30. Ada yang melapor, tolong kalau ada Jawa Timur juga masalah, lapor langsung ke Menteri. Nomor kami sudah bagikan ke media. Ada yang melapor mengatakan ada fee di pertanian. Kami cek, kami temukan, malam kami dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dari Sumatera, mungkin kami blacklist. Aku minta maaf manakala ada yang
mengenal nanti, mungkin dalam waktu dekat 1 minggu, kami blacklist dan tidak boleh lagi ikut tender di pertanian. Karena memberikan ikut tender tetapi memberikan bahan yang palsu untuk petani. Bayangkan petani kita sudah modal pas-pasan, kami anak petani, kami lama miskin. Jadi kami mengetahui denyut nadi petani Indonesia, sehingga kami tidak ingin membiarkan petani jalan sendirian. Dan bila kami mengkhianati petani, aku berani tinggalkan tempat kursi kami yang kami duduki sekarang. Insya Allah kami ingin mengabdi untuk Merah Putih. Ini aku bangga dengan Bapak. Nanti Kamis kalau tidak salah kami ketemu peternak susu Pak Sarwo. Kalau tidak salah kita ketemu di sana, kita diskusi. Aku senang dengan ide-ide Bapak, kreativitas Bapak. Bapak dibutuhkan negara, bukan dibutuhkan di pangan kita. Silakan Pak Lulu. Oh iya, terima kasih ya. Suaranya mantap. Pak Febi ya. Pak Febi ya. Iya. Iya, terima kasih Pak Febi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mas Emil dan bapak-bapak semuanya, khususnya ini keluarga besar Tribun dan Surya ya, yang udah mengundang saya. Saya sangat senang sekali diundang di acara yang luar biasa ini, apalagi ngomongin soal pertanian dan secara umum ngomongin tentang pangan ya. Karena pengalaman saya hampir 4 tahun di DPR RI, kebetulan saya di Komisi Pangan Pak. Jadi, tapi waktu itu mitra saya itu adalah Pak Syiel, jadi sebelum Pak Amran masuk, dan juga ada Pak Trenggono, kemudian juga Ibu Siti Nurbaya dan lain-lain. Jadi komitmen kita untuk memperkuat sektor pertanian khususnya itu udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Pertama, jumlah penduduk itu pasti akan bertambah dan semuanya butuh makan. Jadi nggak bisa disubstitusi. Saya suka selalu bilang nggak mungkin pangan itu diganti pasar. Apa kemudian diganti semen gitu ya, atau kemudian diganti kapsul gitu kan, beda misalnya luar angkasa. Jadi selama kita ini masih nggak bisa hidup tanpa misalnya pangan pokok seperti beras, jagung atau umbi atau sagu, maka pangan itu pasti satu kebutuhan, dan oleh karenanya itu menjadi bagian dari hak asasi manusia. Di Undang-Undang Pangan itu udah jelas dinyatakan seperti itu. Nah, saya kebetulan mengambil rezim kedaulatan pangan, Pak. Jadi meskipun di Undang-Undang Pangan itu ada tiga ya, utama pilar pertanian atau pangan itu ada ketahanan pangan, kemudian juga kemudian pangan, dan kemudian kedaulatan pangan. Yes, tetapi untuk Jawa Timur saya pikir kita sudah harus menuju ke arah kedaulatan pangan. Karena kalau kita tidak punya cita-cita dan visi besar ke sana, maka kalau hanya bertumbuh pada kedaulatan pangan, sepanjang rakyat kita itu tercukupi pangannya, tidak penting itu kemudian
dihasilkan dari mana, maka itu sudah terpenuhin sebenarnya gitu menurut undang-undang. Tetapi kalau kemudian ideologi yang kita pilih adalah kedaulatan pangan, maka memastikan bahwa kemampuan kita untuk berproduksi di dalam negeri, khususnya misalkan di Jawa Timur kita punya kemampuan produksi, kemudian mencukupi kebutuhan pangan di Jawa Timur itu, kemudian juga dari tanah dan airnya juga di Jawa Timur, dan baru kalau kemudian kita lebih kemudian kita lakukan ekspor, apakah itu antar pulau atau kemudian juga untuk pasar dunia, maka sebenarnya kita udah menjalankan semangat dari undang-undang itu. Nah, ini kita ngomong faktanya dulu Pak ya. Ya. Nah, ketika tadi Pak Amran juga menyampaikan, dan itu berkali-kali juga kita sampaikan kepada pemerintah, ketahanan pangan ini memang punya sedikit resiko-risiko Pak. Ya. Makanya kenapa Indonesia disebut sebagai salah satu negara yang memiliki kerawanan pangan sangat tinggi. Bukan rakyat kita ini nggak bisa makan. Makan itu bisa, tetapi apa ya kemudian kita harus impor misalnya beras sampai hingga katakanlah let's say 5 juta ton gitu ya kan. Kan pasti bukan itu yang kita harapkan. Atau kemudian kita harus memenuhi pangan kita dengan impor, baik itu mulai dari bawang putihnya, bahkan cabai keringnya, bahkan kita juga pernah membuang dan harus dihancurkan karena kita mengimpor jahe dari India dan kebetulan masih terbawa zat yang berbahaya karena dengan tanahnya, dan kemudian hampir 9 bahan pangan pokok itu masih impor semuanya, termasuk jagung, kedelai, yang mana kita itu nggak bisa lepas dari makan tempe sehari-hari. Nah, tapi dari sisi fungsi pemerintah itu nggak ada yang keliru selama barang itu ada. Nah, itu kalau kita bicara tentang ketahanan pangan. Oke, kita kembali ke Jawa Timur. Saya sangat senang ya ketika Jawa Timur itu memiliki ketahanan pangan yang bagus, tetapi di sisi lain juga memiliki kemampuan untuk memproduksi khususnya pangan pokok seperti beras yang sangat baik gitu, dan menjadi harapan dan juga tumpuan bagi ketersediaan beras nasional. Tetapi tantangan kita tentu bukan hanya seperti itu ya Pak ya. Satu, kesejahteraan petani nggak boleh kita lupakan. Jadi setiap kali bicara tentang pertanian, maka yang harus kita bayangkan juga apakah petani di Jawa Timur itu udah sejahtera. Kemampuan petani misalnya untuk spending pengeluarannya itu untuk pendidikan, untuk rekreasi, untuk have fun dengan keluarga, dan bahkan kemudian untuk biaya misalnya kesehatan dan lain-lain, termasuk kemudian tadi harus membayar kredit gitu ya, dan lain-lain, itu kemudian berbanding dengan yang kemudian ia terima dan dihasilkan dari produksinya. Karena yang saya baru baca aja tadi itu ternyata nilai tukar petani di Jawa Timur justru kemudian turun, kalau tidak salah 0,26 atau seperti apa. Nah, ini kan berbahaya di tengah situasi kelesuan dan juga daya beli yang menurun ya kan. Ketika mengalami penurunan daya nilai tukarnya, maka ini pasti akan berdampak kepada mereka. Kemudian yang kedua, saya juga kritik mitigasi kita yang terkait dengan perubahan iklim. Kita ini nggak bisa menyalahkan El Nino bolak-balik hanya untuk ini tidak cukup well prepare untuk menghadapi El Nino. Karena apa? Karena perubahan iklim itu udah diomongkan oleh tingkat dunia itu bertahun-tahun yang lalu. Saya ikut COP26 dan kemudian juga COP27 di Glasgow dan juga di Mesir waktu itu, dan udah ada COP27 berarti selama 27 tahun kira-kira pemimpin dunia itu udah bahwa yang namanya perubahan iklim itu satu keniscayaan dan nggak mungkin itu bisa dilakukan kecuali dimitigasi. Terus ada langkah-langkah terukur yang dilakukan oleh pemerintah. Maka saya setuju sekali ya kalau kemudian APBD di Jawa Timur antara lain itu benar-benar harus diprioritaskan untuk menjaga agar ketahanan dan juga kemampuan produksi pertanian di Jawa Timur itu tetap bisa kejaga. Apa? Harus ada revitalisasi Pak. Misalnya irigasi kita. Mungkin bapak-bapak yang tahu ya, yang punya data berapa kilometer, ratus kilometer misalnya irigasi yang existing, tapi kondisinya seperti apa?
Apakah kemudian itu masih berfungsi, ataukah kemudian itu cukup baik, ataukah kemudian justru nggak ada airnya. Termasuk kemudian tadi yang dibilang oleh Pak Amran itu benar, karena itu kebetulan pas saya masih juga di DPR. Jadi kita setuju ada penambahan anggaran APBN untuk sektor pertanian, tetapi kita mau itu diprioritaskan untuk pompanisasi, untuk kemudian sumur-sumur ya, kemudian juga untuk bantuan kepada petani agar apa ya, karena biar mereka bisa lebih sedikit beban untuk produksi itu. Nah, yang berikutnya menurut saya adalah tantangan sekaligus ini PR untuk kita semuanya. Kita akan berhenti hanya sampai kepada kemampuan produksi beras, ataukah kita berpikir bahwa dari beras itu sebenarnya akan ada produk hilirnya lagi yang itu bermanfaat untuk mendukung program pemerintah yang terkait dengan pangan gizi gratis. Tempo hari saya udah bilang nih kepada pemerintah pusat, walaupun itu melalui media seperti ini Pak Prabowo gitu ya. Kalau saya jadi gubernur saya akan dukung. Tetapi kalau kemudian kita diberi kesempatan bahkan untuk susu nih Pak, itu bisa kita hasilkan bahkan dari beras. Secara teknologi itu kita udah bisa. Kementerian Pertanian melalui Bangtan sebelum dilikuidasi gitu ya namanya, itu kita udah dorong pada waktu itu karena kita kasih anggaran 1 triliun lebih gitu ya untuk khusus melakukan riset dan kemudian inovasi, dan akhirnya satu diantaranya adalah kita bisa menghasilkan sebuah terobosan jadi susu yang ada forte-nya dan itu dihasilkan oleh kita sendiri dan dari bahan baku apa, beras. Maka kalau kemudian Jawa Timur kita punya mau lompatan inovasi, kalau misalnya pangan bergizi gratis itu include di dalamnya adalah susu, dan kita mau mengkombinasikan antara lain susu yang memang dari sapi tetapi jumlahnya terbatas dan susu yang itu bisa kita produksi dari hasil hilirnya beras, this will be so amazing Mbak. Itu pasti akan meningkatkan nilai tukar dan nilai tambah petani, dan saya pikir itu akan jadi inovasi Jawa Timur gitu ya. Jadi siapapun nanti ini yang akan handle, tetapi ini akan jadi pekerjaannya Dinas Pertanian di Jawa Timur untuk bisa melakukan terobosan itu. Nah, yang berikutnya Pak, bahwa kita ini punya pasar yang sebenarnya cukup luas. Beberapa kali saya kan di Jawa Timur itu memang benar-benar harus dihidupkan. Seperti yang tempo lalu saya pernah bilang, kita harus memperkuat para petani, misalnya petambak garam ya kan, dengan dukungan teknologi agar kemudian bisa menghasilkan NaCl 97%, sehingga kita nggak lagi impor 2,72 juta ton dari Australia dan 2,4 triliun hanya karena kita nggak punya garam yang punya kualifikasi 97%. Jawa Timur can do it Bapak. Asal lama kita ini punya komitmen politik, ya kan? Saya ini ngomong begini bukan karena mau nyalon Pak ya, karena saya bertahun-tahun sudah ngomong itu dan kita encourage pemerintah pusat untuk melakukan itu. Hanya saja riset BPPT tahun 1997, waktu itu masih namanya BPPT, mereka bilang, sampai aku itu ketemu dengan Dirut PT Garam, kenapa kita ini kok masih impor gede? Dia bilang, Bu ini ada kartel, Bu ini ada pihak-pihak yang penikmat impor. Oke Pak, ini harus kita sudahin ya. Kalau tadi dibilang bahwa dunia sedang nggak baik-baik aja, kita mengalami krisis, maka political will itu harus kita bukan hanya bisa memproduksi sesuatu yang memang raw material, tetapi juga
sesuatu yang memang itu sangat-sangat signifikan untuk mengubah landscape pertanian dan juga pangan di Jawa Timur. Baik. Terima kasih Pak. Pak Lulu luar biasa ya. Dan selamat datang kepada Bapak Kiai Haji Sahrul Azhar Asum Nagojan. Terima kasih Pak telah hadir Pak. Di tengah-tengah karena beliau harus menyambut Bu Mega, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. Makanya bajunya merah, dekat Mas Emil putih, jadi merah putih. Tepuk tangan buat kita. Mas Emil, saya persilahkan Anda menanggapi apa yang menjadi topikal kita, terutama wilayah Jawa Timur sebagai lumbung pangan, bukan hanya untuk Jawa Timur tentu saja, tapi untuk Indonesia. Dan juga mungkin bisa ditanggapi tadi apa yang disebut oleh Mbak Lulu. Silakan Mas Lulu. Terima kasih Mas Feby. Dan pertama-tama selamat ulang tahun, bahwa dari 2018 hingga kemudian 2023 memang alokasi dari pusat mengalami penurunan. Ya. Nah kita bersyukur tadi bahwa Pak Menteri Pertanian kemudian dengan sangat responsif, makanya tadi kita guyonan sama Pak Edi, ya. Tuh Pak Edi udah dijawab Pak Menteri, jadi jangan ke provinsi aja, nanyanya juga ke kementerian kalau urusan izin edar. Justru ini semua punya akses ya. Kalau dilihat di kita ada website yang khusus mengenai benih. Dan di sana ada daftar penyedia benih. Dan kelompok 15 orang itu harus punya 200 hektar. Kita langsung bilang, waduh, kalau 200 hektar untuk 15 orang, artinya rata-rata per orang berapa? Kita bicara rata-rata per orang itu kan berapa? Besar sekali, ya 1 hektar aja. Enggak, ya saya harus nyewa lahan.
Ya. Dari bule saya, dari pak lek saya. Tapi kemudian memang artinya inilah added cost. Waktu kita cek dengan Cina, kita cek dengan Vietnam, lahan itu provided for free. Nggak tahu gimana, pokoknya petaninya hanya tinggal melakukan OPEX-nya. Nah ini kendala kita karena farming kita itu pemilik lahan harus dapat utility. Lain dengan di sana, negara menguasai. Jadi kalau petani mau sejahtera, ya dia tidak perlu keluar komponen return on land-nya. Return on land. Kalau di kita, komponen return terhadap tanah atau pengembalian terhadap tanah itu ada di dalam cost itu. Betul kan? Iya. Yang untuk buah-buahan, ya ini menjadi salah satu sumber hasil hutan bukan kayu. Ini yang ingin kita dorong. Ya. Nah, yang juga tidak kalah penting, petani-petani kita ini kan sekarang konsepnya jadi ada dua di Jawa ini. Ada LMDH, ada kemudian perhutanan sosial. Perhutani sudah bersedia untuk relinquish sebagian lah pada perhutani, tapi ada sebagian konsepnya adalah LMDH atau pengelolaan hutan berbasis masyarakat PHBM. Nah, ini menjadi salah satu solusi kita. Ya. Bagaimana keterbatasan lahan pertanian. Jadi, maaf, mungkin saya boleh. Jadi, kalau kita lihat sumbangsih perekonomian pertanian primer, primer itu artinya ditanam, kemudian dipetik. Kemudian juga misalnya mereka nanam padi sampai cukup metik aja atau cukup manen misalnya. Itu namanya farm gate. Nah, di gerbang sawah atau gerbang pertanian sumbangsinya hanya 11% dari total PDRB Jawa Timur. Tapi yang kerja di sana sepertiga. Yang besar adalah sektor industri pengolahan sekitar sepertiga, yang kerja sekitar 15%. Yang agak seimbang adalah perdagangan, 20% PDRB-nya, 20% juga yang kerja di sana. Dan dilakukan secara maksimal. Maka kembali kepada poin yang penting tadi mengenai nilai tukar pertanian. Ya, memang nilai tukar pertanian itu ada fluktuasi yang minor setiap bulannya. Jadi kalau setiap bulan karena dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Misalnya nilai tukar petani tadi yang disebut oleh Mbak Lulu yang menurut saya juga penting sekali, memang sempat shift 0,26 ya. Dan kenapa shift 0,26 tapi dari 111,61 jadi 111,32 ya. Dan ini karena memang terjadi ekstra panen di beberapa jenis komoditi ya. Kemudian ada shifting sedikit, koreksi sedikit. Tapi kalau kita lihat secara overall dari 2020 itu NTP tahunannya itu cuma 100
dan di 2024 awal menyentuh 112. Artinya ada kenaikan yang jauh lebih signifikan secara long term, secara jangka panjang, kira-kira begitu. Jadi mau pajak bumi bangunan, PPHTB, yang katanya juga bahkan mau dikurangi ke depannya, kan? Pajak hiburan. Jadi oleh karena itu kembali lagi kita bicara mengenai konsep kemandirian pangan, memang yang kemudian saya senafas dengan Mbak Lulu adalah kita harus pertumbukan pada petani yang sejahtera. Jadi tadi NTP adalah tolok ukur yang baik. Tadinya padi organik hanya sekian hektar, itu sudah 1 poktan menerapkan. Memang masih pakai kimia, nggak bisa 100% hilang. Tapi dari 250 kilo, mereka turun jadi 50 kilo kebutuhannya. Tapi memang perlu disuplemen dengan organik. Adakah masalah? Ada. Mereka mempertanyakan. Kadang-kadang padi organik, pupuk organik subsidi yang diberikan, itu kadang-kadang masih dicampur lemah itu tanah gitu. Jadi nggak semuanya pure kotoran hewan. Nah ini kan yang perlu, tapi ini kan harus yang kayak begini laporan harus kemudian disampaikan, apalagi kita sekarang lagi nggak tugas kan, jadi kita meneruskan. Jadi ini salah satu contoh, yieldnya dia naik, ya hasilnya naik, tapi kemudian capaian turun. Jadi ada bukti empirik nih, connect dengan apa yang disampaikan oleh Pak Edi. Dan memang beliau merambah ke daerah Ngepeh, ya di perbatasan Ponorogo Trenggalek beliau nyoba, di Ngerowo beliau nyoba, inilah yang kita lakukan. Maka sekali lagi tadi kembali lagi kepada bagaimana kita kemudian menyikapi supaya NTP ini stabil. Ini adalah antisipatifnya. Sebenarnya fungsi dari Dinas Pertanian, karena pengalaman saya dulu menjadi Bupati Trenggalek, itu memang garda terdepan. Jadi kita ini adalah anak asuhnya Dinas Pertanian Provinsi. Nah, Kepala Dinas Pertanian pernah datang ke saya waktu itu di Trenggalek. Kita mengalami La Nina waktu itu. Jadi yang tadinya diantisipasi kering menjadi basah. Kebutuhan pupuknya berubah, jenis benihnya juga berubah. Kan tipe benihnya kalau lagi basah dan lagi kering itu beda. Nah, selalu ada yang namanya percepatan tanam, dilakukan secara terorkestrasi secara cepat. Dan ada contoh, bagaimana, nah di sini saya mungkin ingin cocokkan, ada sedikit perbedaan mengenai bagaimana mekanisasi mungkin bisa bermanfaat. Jadi begini, sebenarnya untuk nunggu benih itu kemudian bisa benar-benar ditanam, ada media tanam yang memungkinkan dia tumbuh dulu selama beberapa hari. Nah, itu kemudian bisa paralel dilakukan, lalu digunakanlah transplanter. Transplanter ini yang memungkinkan juga dengan susunan jajar legowo tadi, itu bisa dipasang, gitu ya. Nah, ini yang kemudian anak-anak muda, ini menjadi kelompok penyedia jasa pengoperasian transplanter tadi. Dan ini dilakukan
memang di era Pak Mentan, Pak Amran, kami Bupati itu. Tapi saya betul juga setuju dengan beliau, mekanisasi tidak akan menyelesaikan masalah tanpa mekanisme. Tanpa mekanisme. Jadi artinya gini, mekanisasi bukan sesuatu yang useless, tapi mekanisasi sudah membawa manfaat, tapi akan lengkap dan sangat kurang kalau tidak dilengkapi mekanisme. Jadi kembali kepada kepada bagaimana kita kemudian memastikan petani sejahtera, mereka harus punya daya dukung tadi. Asuransi pertanian ini sebenarnya sudah digalakkan. Apabila terjadi gagal panen, ya apalagi di cover terjadi, oleh asuransi. Di cover oleh asuransi. Tapi juga biasanya pertama yang kita lakukan benihnya diganti. Ya, nah untuk kemudian jadi dan sebaliknya kalau musim kering itu ganti benihnya. Nah tadi di Trenggalek saya mau tanda tangan persetujuan. Jadi ini saya kasih alurnya. Seorang bupati akan mengirimkan kepada gubernur, ya itu adalah usulan kebutuhan alokasi pupuk subsidi. Nah kita harus merubah. Jadi pupuk subsidi kita yang lebih banyak berorientasi lahan kering, itu dipakai tempat lain, kita minta ditukar dengan pupuk yang lebih tepat. Karena kita mau nanam beras yang varietasnya itu lebih mengantisipasi basah. Cuman waktu saya lihat halaman belakang, memang kadang-kadang nggak konsisten antara apa yang diminta dengan pergeseran kuantitinya. Jadi saya minta itu dibenerin dan ternyata betul. Nah, ini adalah contoh bagaimana tidak ada di pertanian Ibu Bapak sekalian yang namanya autopilot. Autopilot. Apalagi padi, apalagi beras, nggak ada yang autopilot. Saya aja waktu itu ngecek, lah ini angkanya nggak pas. Langsung saya bilang kepala desa, Pak coba dicek Dinas Pertanian. Dia cek, waduh Pak ini udah lewat 3 jenjang kok malah Bapak yang ketemu bahwa ini tuh ini. Jadi tidak ada yang autopilot Ibu Bapak sekalian. Apa yang dicapai hari ini makanya tadi Pak Menteri Pertanian dengan tegas menyampaikan terima kasih teman-teman. Teman-teman itu artinya bukan hanya gubernur, wakil gubernur, tapi teman-teman karena penyuluh pertanian di lapangan. Nah, kata kuncinya apa tugas dari Dinas Pertanian, ya, terutama untuk pangan, Pajale ya, itu pertama adalah terutama untuk pangan, Pajale ya, itu pertama adalah kita bicara mengenai benih, ya, kita bicara mengenai penyediaan saprodi. Alsintan, tapi bisa ikut menikmati dari produksinya, apakah dari rice milling unitnya, sampai ke pengemasan, sampai ke end user. Ini dibikin menjadi satu jejaring end to end. Ini sudah kita uji coba dan ini sudah kita lakukan juga dalam rapat TPID dengan Bank Indonesia sebagai strategi pengendalian inflasi hulu ke hilir. Nah ini kalau ngomong begini Pak, masalahnya mohon maaf nih jadi panjang. Ya namanya kita ngomong pertanian di Jawa Timur ini, panjang, mungkin ya, 1 minggu aja ngomong.
operasi pasar. Harga memang bisa naik dan respon pertama pasti langsung pukul dengan operasi pasar. Kami yang bilang jangan dulu. Kami yang bilang jangan dulu. Kita cek dulu ini tuh pemicunya apa. Kalau kita ke susu, petani yang kasihan, udah jatuh tertimpa tangga. Ya jangan-jangan karena misalnya pakan impornya naik harganya, maka kita doronglah pakan mandiri, ya. Atau misalnya hal-hal yang lain terjadi kondisi cuaca. Jadi kita sangat berhati-hati untuk memastikan agar petani-petani kita tidak mengalami kerugian tadi. Nah kemudian yang memang kita masih kurang Jawa Timur, saya tahu neracanya kita punya, yang memang masih kurang, kita ini memang belum oke untuk bawang putih. Bawang putih kita tahu, tapi kita memberikan insentif. Bagi yang sudah bisa menanam bawang putih, ada insentif yang diberikan. Dan kedelai. Nah pertanyaannya, loh kita ini seneng tempe, kok kedelai enggak? Ternyata saya ngobrol sama Pak Teten dulu sebagai Menteri UMKM, kacang koro itu adalah tempe sejati dulu, kacang koro, bukan kacang kedelai. Nah sekarang kita menggunakan kedelai dan varietas yang kita lebih senangi, gemari malah kacang kedelai yang justru banyak kita impor dari luar. Ya, jadi ini adalah realita tadi bagaimana kemudian kita mau mencoba mereverse. Jadi kalau konsep kedaulatan pangan itu kan artinya kita tidak memenuhi stok pangan dengan mengimpor, tetapi kita memastikan semua tersedia dalam negeri, pendekatannya jangan hanya supply, pendekatannya juga demand. Jadi bagaimana kemudian Jawa Timur secara keseluruhan itu ya kita lumbung pangan, betul ya. Hanya 2 item tadi saja, hanya 2 item tadi saja. Nah, bagaimana kemudian katakanlah misalnya tadi ada pertanyaan garam misalnya gitu kan, NaCl itu untuk menggambarkan secara kompleksitas dari Menteri kalau masih mengikuti forum ini, luar biasa. Pertama saya ucapkan selamat ulang tahun Harian Surya yang ke 30.
Indonesia. Nomor satu di Nomor Indonesia. satu. Benar ya? Benar. Karena desa wisata mandiri inspiratif menurut data di Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2023 itu diraih oleh Jawa Timur, yaitu Desa Semen dan juga Desa Ketapang Rame di Mojokerto. Desa Semen itu di Blitar. Nah, ini menarik, apa hubungannya pangan dengan desa wisata? Ya. Kalau kita melihat paparan Pak Menteri kan tadi dari lingkungan terkecil desa. Jadi mungkin saya akan berbicara skup mikro saja. Berapa hari yang lalu itu saya berkunjung di salah satu kawasan Kasepuan di Jawa Barat yang lagi viral terakhir kemarin, Kasepuan Cipta Gelar, kalau sekarang berganti nama Kasepuan Gelar Alam. Mereka mempunyai ketersediaan pangan sampai 95 tahun ke depan. Masa, Mas? Nah, yang kemarin viral, Pak. Beberapa media sosial juga mengangkat, termasuk media mainstream juga mengangkat. Sehingga saya ke sana mengecek apakah itu memang benar. Ternyata itu terjadi di sana. Indikatornya sederhana. Ketika kita datang ke sana, pasti kita disuguhkan oleh pemandangan yang mungkin lumrah itu terjadi, mungkin kalau di Jawa Timur itu berapa puluh nilai tambah, masyarakat ekonominya meningkat, produk cukup yang sangat
atau sampah rumahan, baik itu organik yang sangat atau sampah rumahan, baik itu organik maupun organik. Menambah optimisme, ternyata petani itu juga nanti sesuatu yang sangat oke ya. Oke. Karena apa? Pariwisata adalah bonus, meningkatkan nilai tambah. Sebenarnya di Blitar, di Minggir Sari itu, kita sudah melakukan praktek-praktek pertanian organik sebagai basis wisata edukasi. Pertaniannya panen, tapi nilai tambahnya ketika ada tamu, maka yang punya rumah atau petani akan mendapatkan nilai yang lebih banyak. Nah ini sehingga bertani itu menggembirakan dari prosesnya, tanpa menunggu harus hasil akhirnya seperti apa. Tanpa petani harus dibuat pusing bagaimana menubus pupuk subsidi dengan mengisi RDKK dan lain sebagainya yang ribet gitu kan. Maka ini tidak akan menjadi ini. Makanya kami di Asosiasi Desa Wisata Indonesia Asi Dewi mendorong bagaimana diinspirasi dari ini. Bagian apa? Bagian dari pemerintahan kalau apa? Bagian dari pemerintahan. Kalau jadi. Kalau nggak jadi pun tetap saya dekat dengan petani. Saya santai saja, santai-santai. Ya, monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan tahniah, selamat ulang tahun Terima untuk kasih, Surya yang ke-35. Angka 3 memang asik ya, ada asik. banyak ya gitu. Bisa.
Dan yang saya hormati ibu mak-mak kita yang datang di sini, ada bibi saya, Bik Lulu, yang saya hormati. Ya memang bibi saya. Gitu. Terus yang ada Mas Emil, sahabat saya. Jadi beliau menceritakan tentang bahas masalah milenial, petani milenial di Magetan. Jadi ingat, ternyata waktu datang kita berdua. Jadi dulu masih oke ya? Sekarang masih oke. Sekarang masih oke. Sekarang cuma mitra demokrasi saja. Iya. Jadi pada saat kita diskusi dulu di Magetan dengan Mas Emil, keluhan mereka adalah masalah kepemilikan lahan. Lah kok mau ngomong 200 hektar, 13 hektar, wong sehektar aja mereka nggak punya, gitu kan. Apalagi ini tanah Jawa. Jadi kita make sense saja lah, kira-kira ini masuk akal. Apa tidak untuk program di Jawa Timur. Nah, saya lebih kepada bagaimana peran anak muda dalam proses ini dengan Strawberry Generation. Strawberry Generation ini kan generasi yang kaya gagasan tapi lemah di dalam struggle dan tidak mau untuk soro dan sebagainya. Terus kita akhirnya menyuruh mereka untuk turun ke lapangan, turun ke sawah berpanas-panasan, nggak yakin itu bisa terjadi. Maka perlu yang harus kita munculkan adalah SDM-nya yang juga ada sekolah-sekolah atau vokasi-vokasi pertanian yang nanti menghasilkan karya tepat guna untuk penanaman dan juga pertanian. Nah, ini yang harus kita munculkan yang bareng-bareng bersama-sama. Kalau kita masalah kepemilikan lahan, sudahlah kita kalah. Mau kayak apa saja, mau kita berbuih-buih, itu masalah anak muda nggak akan mungkin bertani. Dengan konsep kepemilikan lahan, bagi hasil dan sebagainya, itu curhatnya pada saat kita di Magetan dulu. Nggak cocok Gus antara dia modal sama hasilnya, bagi hasil dan sebagainya, itu nggak ini. Dan ditambah lagi dengan daya tarik yang lain, mending jadi YouTuber, mending jadi konten kreator daripada menjadi petani. Nah, ini menjadi tantangan. Jadi kalau misalnya nanti Jawa Timur akan ada beras dan sebagainya, kok saya pesimis dengan status dan juga kondisi yang ada sekarang ini. Itu saja, saya yang lain kan optimis ya, saya pesimis. Oh iya, supaya beda ya Gus ya? Beda, warna saya kan beda juga, warnanya merah. Gitu. Ya. Itu saya kira paling penting adalah kepada pendidikan dan teknologi, karena pikiran saya begini, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin mendapatkan sesuatu, baik itu pertanian, baik itu keduniaan, maka pakailah dengan ilmu. Dan barang siapa yang mendapatkan akhirat, maka pakailah dengan ilmu. Dan barang siapa yang mendapatkan kedua-duanya, pakailah dengan ilmu. Ilmu itu paling penting. Vokasi diperbanyak, dan nanti muncul teknologi-teknologi terapan yang kira-kira bisa membuat mereka menjadi enjoy dan nyaman dan merasa feel-nya dapat untuk menjadi petani yang kekinian. Kalau dipaksakan sekarang, saya nggak optimis. Terima kasih atas ketidakoptimisan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih. Tepuk tangan buat Gunsas yang tidak optimis tapi pesimis, tapi ini demokrasi ya, kita boleh saja. Dan saya sudah dijawil-jawil panitia, karena setelah ini ada acara awarding bagi wilayah-wilayah di Jawa Timur yang punya prestasi di bidang ketahanan pangan. Dan sebelum mengakhiri talkshow ini, saya ingin menyampaikan sebuah pantun penutup. Obat batuk cair namanya laserin, asik. Laserin hitam disimpan di lemari. Terima kasih para narasumber dan hadirin. Saya Febi Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum menyerahkan ke MC, kami berharap para narasumber, Gusan, Mas Emil, Mas Edi, Mas Yono,
Pak Jarwo untuk maju, Pak. Kami mau memberikan kenang-kenangan yang diberi Mbak Lili, Mbak Lulu juga begitu dari Pak Dalan. Monggo, Pak Jarwo. Mas Emil, Mas Yu, Mas Andi, silakan Mbak Lulu untuk dapat kenang-kenangan dari kami sebagai narasumber. Silakan. Monggo. Di sini aja. Di. Monggo, silakan. Di sini dulu Pak, untuk menerima kenang-kenangan dulu. Kami Monggo. mengundang dengan hormat untuk berkenan menerima tanda cinta dari kami, Bapak Ibu narasumber. Pemantik yang hari ini sudah hadir akan langsung diserahkan bersama dengan CEO Tribun Network dan juga News Director Tribun Network Bang Dahlan. Pak Feby akan menyerahkan langsung, boleh langsung? Ayo. Kita bawa ke depan ya. Kita serahkan kepada seluruh narasumber yang sudah meluangkan waktu spesial untuk hadir hari ini. Wow, ini momen istimewa sekali. Terima kasih Bapak Ibu. Kami merasa sangat terhormat menerima kehadiran Bapak Ibu dalam event perayaan hari ulang tahun Harian Surya yang ke-35. Kalau bisa guyup seperti ini kita yakin ya, nanti pemilu kada serentak yang akan berlangsung 27 November mendatang akan sangat kondusif sekali. Langsung diserahkan oleh Bang Dahlan Dahi. Terlebih dahulu, mohon untuk berkenan menerima narasumber yang kami hormati. Akademisi Universitas Brawijaya, Dr. Sujarwo SPMP, terima kasih sudah berkenan hadir hari ini. Ayo. Kemudian juga Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Ini kami mohon izin karena kemarin terjadwal Bu Kofifa hadir, kami izin siapkan, nanti mau disampaikan. Gak apa-apa, yuk. Tanda cinta ya, kemana-mana bawa oleh-oleh buat Ibu ya Mas Emil ya. Berikutnya untuk calon Gubernur Jawa Timur juga Ibu Lulu Nur Hamidah MSI MPA, terima kasih atas waktunya. Terus, lanjut. Gak ketinggalan juga hari ini karena Gus Hans mewakili Dr. Honoris Causa Insinyur Hajah Tri Risma hari ini MT, mohon berkenan menerima Gus Hans. Titip kenang-kenangan buat Ibu ya, terima kasih. Dan tidak boleh ketinggalan untuk aktivis dan penggerak pertanian dari Ponorogo, Bapak Edi Susilo. Yuk. Juga untuk Ketua Umum Asosiasi Desa Wisata Indonesia, Bapak Andi Yuwono. Gak apa-apa biar gemes, kayaknya emang sengaja dibikin gitu deh. Oke, selanjutnya mohon berkenan untuk bisa berfoto bersama ya Bapak Ibu. Terima kasih, kita berikan aplaus sekali lagi untuk seluruh narasumber pada talk show kali ini. Dalam rangkaian spesial Hari Ulang Tahun Harian Surya yang ke-35, terima kasih juga untuk Menteri Pertanian Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP yang telah bergabung secara virtual. Mudah-mudahan sesuai dengan tema kita bisa
mewujudkan besar seperti Kabupaten Lamongan, Ngawi, Bojonegoro, Jember dan Tuban. Kami menyampaikan terima kasih untuk tetap berproduksi dengan berbagai macam inovasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya India Aryani, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa Jawa Timur, khususnya kami di bidang peternakan, ini memberikan kontribusi dari Jawa Timur untuk nasional, untuk kita mensupport terkait dengan susu, daging, dan juga telur. Jawa Timur ini sebagai gudang ternaknya nasional, di mana kita menempati posisi populasi sapi potong terbesar di Indonesia. Kita juga menempati posisi sapi perah atau dairy cattle terbanyak di Indonesia, dan juga untuk unggas kita juga memiliki posisi yang nomor 1 untuk produksi telur dan juga daging ayam kita. Di Jawa Timur ada beberapa kantong-kantong ternak di wilayah kabupaten kita. Kita ada di wilayah Sumeneb dan Madura, Sumeneb, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Ini wilayah Madura memiliki potensi populasi sapi Madura. Sapi Madura ini merupakan pure breednya atau plasma nutfahnya Jawa Timur, dan juga merupakan plasma nutfahnya Indonesia. Nah, untuk penghasil telur ini terbesar sudah pasti Kabupaten Blitar. Blitar ini yang mensuplai telur seluruh Indonesia ada di Kabupaten Blitar. Yang kedua ada di Kabupaten Kediri dan juga Kabupaten Tulungagung. Walaupun di seluruh kabupaten semuanya memiliki potensi yang sama, tetapi ada di kantong-kantong perwilayahan, wilayah unggas, terutama untuk telur itu ada di wilayah-wilayah tersebut. Kemudian untuk penghasil susu, nah ini teman-teman, penghasil susu kita paling banyak ada di wilayah Kabupaten Malang, Pasuruan, dan juga Kabupaten Tulungagung. Baik, boleh saya minta tepuk tangan sekali lagi untuk 35 tahun Harian Surya Bapak dan Ibu. Dan di penghujung kebersamaan kita pada sore hari ini sesuai janji, kami akan haturkan apresiasi untuk beberapa kategori supaya kita betul-betul bisa mewujudkan ketahanan pangan bagi Indonesia yang kita cintai. Award seremoni untuk sesi pertama, kami akan umumkan daerah penghasil padi terbanyak di Jawa Timur. Penghargaan daerah penghasil padi terbanyak di Jawa Timur diberikan kepada Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten
Ngawi dan Kabupaten Lamongan. Kami mohon berkenan kepala daerah yang hadir mewakili dari Kabupaten Bojonegoro, Ngawi dan juga Lamongan untuk bisa naik ke panggung dan menerima langsung penghargaan daerah penghasil padi terbanyak di Jawa Timur. Mohon berkenan untuk bergabung dengan kami menuju ke panggung, kepala daerah atau yang hadir mewakili. Selamat kami ucapkan kepada Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Lamongan. Tercatat dan terverifikasi sebagai daerah penghasil padi terbanyak di Jawa Timur sepanjang tahun ini. Kami persilahkan. Dan selanjutnya kami mengundang kami akan mengumumkan penghargaan untuk daerah penghasil sayur terbanyak di Jawa Timur. Kami mohon berkenan, mohon izin sedikit ke kanan terlebih dahulu sejenak supaya kita bisa saksikan bersama-sama. Terima kasih. Daerah penghasil sayur terbanyak di Jawa Timur diberikan kepada kita tampilkan videonya, daerah penghasil sayur terbanyak di Jawa Timur. Kabupaten Magetan. Selamat kepada Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Malang. Kami ucapkan selamat kepada 3 kabupaten, Magetan, Probolinggo, Malang, sebagai daerah penghasil sayur terbanyak di Jawa Timur. Kami mengundang kepala daerah atau yang hadir mewakili untuk bisa menuju ke panggung. Sekaligus izinkan kami mengaturkan selamat sore, selamat datang Ibu Tri Risma Harini, calon Gubernur Jawa Timur. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu hadir bersama dengan Gus Hans hari ini, calon Wakil Gubernur Jawa Timur. Izin Ibu, kami sedang melanjutkan agenda apresiasi untuk kabupaten-kabupaten yang telah mendapatkan atau memberikan catatan dengan produksi penghasil sayur dan penghasil padi terbanyak di Jawa Timur. Sebagai apresiasi, kami mengundang dengan hormat kembali untuk menuju ke panggung CEO Tribun Network Bapak Dahlan Dahi. Kami persilahkan. Izin mengundang kembali, apakah perwakilan dari Kabupaten Magetan hadir? Kepala daerah atau yang hadir mewakili dari Kabupaten Magetan? Baik, nanti akan kami sampaikan ya kepada rekan-rekan di Kabupaten Magetan. Pemerintah daerah. Langsung diserahkan Bang Dahlan. Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada penerima penghargaan, penghasil padi terbanyak dan penghasil sayur terbanyak di Jawa Timur. Mudah-mudahan catatan ini bisa menginspirasi kabupaten kota lain untuk juga meraih catatan yang sama ya dalam produksi padi dan juga sayur di Jawa Timur. Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Lamongan, dan juga selamat kami berikan kepada Kabupaten Magetan, Probolinggo, dan Malang. Potensi
pertanian yang dimiliki betul-betul diolah, dioptimalkan dengan sangat baik. Ini prestasi kita bersama. Dan selanjutnya mohon Bang Dahlan untuk berkenan berfoto bersama. Izin Bang Dahlan berkenan ada di tengah. Iya, di antara para peraih penghargaan. Tiga, dua, satu, senyum paling menawan. Selamat sekali lagi untuk kabupaten yang berhasil meraih penghasil padi dan sayur terbanyak di Jawa Timur. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Bang Dahlan, terima kasih supportnya. Baik, kalau tadi padi dan sayur sudah kita ketahui siapa kabupaten yang memiliki catatan terbaik. Berikutnya ini adalah pengumuman untuk kategori daerah penghasil sapi potong terbanyak di Jawa Timur. Surya Awards 2024 peraih penghargaan ketahanan pangan daerah penghasil sapi potong terbanyak di Jawa Timur. Selamat kami ucapkan kepada Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Tuban, dan selamat untuk Kabupaten Sumeneb. Berikutnya masih dalam Surya Awards 2024 kategori daerah penghasil susu terbanyak di Jawa Timur diberikan kepada penghargaan ketahanan pangan Surya Awards 2024 daerah penghasil susu terbanyak di Jawa Timur diberikan kepada Kabupaten Tulungagung. Selamat kami ucapkan kepada Kabupaten Pasuruan. Dan untuk Kabupaten Malang, potensi yang luar biasa. Selanjutnya kami mengundang para peraih penghargaan kepala daerah atau yang hadir mewakili dari Kabupaten Probolinggo, Tuban, Sumeneb, juga Kabupaten Tulungagung, Pasuruan, dan Malang. Kami persilahkan untuk menuju ke panggung dan menerima penghargaan apresiasi dari Harian Surya. Kita mulai dari Probolinggo, Tuban, Sumeneb sesuai urutan. Probolinggo, Tuban, Sumeneb, disusul Tulungagung, Pasuruan, dan Malang. Tulungagung, Pasuruan, dan Malang di sebelah sana ya. Baik, kali ini yang akan menyerahkan langsung adalah Direktur Pemberitaan Tribun Network. Mohon dengan hormat untuk menuju ke panggung Bapak Feby Mahendra Putra. Salah satu simbol kemerdekaan kita adalah ketika kita tidak bergantung, tapi justru bisa supply hasil sapi potong dan susu segar ke daerah lain. Minimal mencukupi untuk kebutuhan daerah kita terlebih dahulu ya. Selamat kami ucapkan kepada Kabupaten Probolinggo sebagai daerah penghasil sapi potong terbanyak di Jawa Timur. Selamat kepada Kabupaten Tuban. Dan selamat juga kami aturkan kepada Kabupaten Sumeneb sebagai daerah penghasil sapi potong terbanyak di Jawa Timur. Berikutnya kami ucapkan selamat kepada daerah penghasil susu terbanyak di Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Malang.
Ini bukan sekedar tentang kuantitas, tapi juga kualitas. Bukan sebatas banyak-banyakan panen, tapi dengan kualitas yang memang betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah masing-masing. Selamat sekali lagi kami aturkan. Mohon berkenan untuk ada di tengah, Pak Feby Mahendra Putra, dan kita geser supaya center. Oke. Baik. Dapat berfoto bersama, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, senyum paling menawan Bapak Ibu, terima kasih. Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada daerah penghasil sapi potong dan susu terbanyak di Jawa Timur. Terima kasih juga kami aturkan kepada Bapak Feby Mahendra Putra sudah berkenan menyerahkan langsung kepada 6 daerah yang meraih catatan terbanyak. Padi, sayur, sapi potong, susu sudah. Yang juga perlu kita apresiasi catatan adalah ikan, telur, dan pelopor. Kami persilahkan Bapak dan juga Ibu. Selamat kami ucapkan, terima kasih. Luar biasa. Penghargaan ini tidak hanya untuk Bapak dan Ibu, tapi untuk keluarga besar, masyarakat, daerah masing-masing. Dan juga untuk perwakilan dari Kota Kediri, pemerintah daerah Kota Kediri kami persilahkan. Sesuai dengan urutan mohon izin Banyuwangi paling kanan. Disusul Sumeneb, Selamat kepada Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah penghasil ikan terbanyak di Jawa Timur. Selanjutnya kami ucapkan selamat kepada Kabupaten Sumeneb. Dan selanjutnya Kabupaten Lamongan. Berikutnya, untuk daerah penghasil telur terbanyak di Jawa Timur, yang pertama selamat diberikan kepada Kabupaten Tulungagung. Mohon 2 langkah ke depan Bapak, perwakilan dari Kabupaten Tulungagung. Boleh 2 langkah ke depan.
Dan selanjutnya kepada Kabupaten Tulungagung, kami persilahkan dalam ajang Surya Awards 2024. Kami ucapkan terima kasih dan kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Bapak Tri Mulyono selaku pemimpin redaksi Tribun Jatim Network, terima kasih telah berkenan hadir menyerahkan langsung apresiasi kepada kabupaten kota berprestasi dalam upaya untuk meraih ketahanan pangan untuk Indonesia dimulai dari Jawa Timur. Dan di sesi terakhir ini, di sesi puncak awarding session kali ini, kami ingin menghaturkan persembahan kepada BUMN yang memiliki kontribusi nyata dalam upaya meraih ketahanan pangan di Jawa Timur. Penghargaan Surya Awards dalam kategori BUMN Peduli Ketahanan Pangan diberikan kepada BUMN Peduli Ketahanan Pangan Surya Awards 2024 Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya. Kami aturkan terima kasih atas kontribusi yang luar biasa untuk turut mewujudkan ketahanan pangan di Jawa Timur. Dan selanjutnya kami mengundang pimpinan PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya untuk berkenan menuju ke panggung perwakilan dari PT KAI. Dan yang akan menyerahkan penghargaan ini tentu saja General Manager Bisnis Tribun Jatim Network, GM Bisnis Tribun Jatim Network, mohon berkenan Bapak Rahmat Adi Widodo. Kami ucapkan selamat dan terima kasih atas kontribusi yang luar biasa PT Kereta Api Indonesia, khususnya daerah operasi 8 Surabaya, luar biasa sekali. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat, mohon berkenan karena sudah hadir di sini calon Gubernur Jawa Timur bersama calon Wakil Gubernur Jawa Timur dan pimpinan Tribun Network, pimpinan Harian Surya untuk berkenan naik kembali ke atas panggung bersama dengan seluruh pemenang daerah peraih penghargaan tanpa kecuali. Seluruh yang meraih penghargaan tanpa kecuali dan tentu dari PT KAI Daops 8 Surabaya juga kami persilahkan untuk naik kembali ke atas panggung dan dapat berfoto bersama. Kami persilahkan. Ini momen yang istimewa, tidak boleh kita lewatkan. Untuk seluruh pemenang, kembali kami undang kembali bersama dengan pimpinan Tribun Network dan Harian Surya. Kami mohon kesediaan untuk dapat berfoto bersama dengan kami. Mohon izin, mohon maaf, untuk pemerintah daerah izin kami tidak mengundang. Hanya Ibu calon gubernur dengan pimpinan Harian Surya dan Tribun Network. Mohon maaf kami revisi arahannya, mohon maaf. Kami persilahkan, kita jaga ya, kita jaga. Baik, boleh berkenan berfoto? Bang Dahlan? Oke, 3, 2, 1, terima kasih. Baik, kita berikan aplaus, tepuk tangan untuk kita semua, terima kasih. Luar biasa. Semoga upaya Jawa Timur untuk meraih ketahanan pangan betul-betul bisa terwujud ya. Siapapun nanti yang terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur adalah pilihan kita, pilihan warga, pilihan masyarakat Jawa Timur dan insya Allah yang terbaik untuk 5 tahun ke depan. Amin. Baik, hadirin yang kami hormati, kita sudah tiba di seluruh rangkaian acara. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung PT KAI, Citraland, PT Tatur Utama Sejati, Rumah Sakit Mata Undaan, PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Terima kasih juga kami haturkan kepada Universitas Ciputra, Ubaya, Universitas Kristen Petra, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, PT Superior Prima Sukses, PT Sun Paper Source, PT Lautan Natural Krimerindo, Bank Mega, Shelter, Bluder Cokro, Jamu Ibu, Kasir Pintar, Lawson,
pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Lamongan, pemerintah Kota Kediri, pemerintah Kabupaten Pasuruan, pemerintah Kabupaten Kediri, Sumeneb, Malang, Tulungagung, Blitar, Mojokerto, dan juga kantor imigrasi Jember maupun Malang. Saya Rizkyani Putri mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila selama berlangsungnya acara kami selaku panitia ada kekurangan. Insya Allah sehat semua dan kita jumpa kembali di perayaan Hari Ulang Tahun Harian Surya ke-36 tahun 2025. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keri ing jaman Mbak Yasin
Mata Najwa lagi di Istana Presiden Timor Leste. Ini adalah tempat nanti sebentar lagi akan berlangsung upacara kemerdekaan Timor Leste yang ke-20. Pertama kali ke Dili. Oh, pertama kali? Cantik sekali. Pasti Timor Leste menyesal itu keluar dari Indonesia. Wah, banyak anak muda Timor Leste ingin tinggalkan negaranya. Apa betul? Timor Leste, salah satu negara termuda di dunia, merestorasi kemerdekaan di tahun 2002 setelah melalui referendum, rakyat Timor Leste memutuskan untuk lepas dari Indonesia. Ada banyak hal terjadi sepanjang 20 tahun terakhir. Saya akan berbincang dengan elit negeri ini, juga berbincang dengan generasi mudanya, untuk melihat lebih dekat bagaimana rakyat Bumi Lorosae berjuang meraih mimpinya sebagai negara merdeka. Sekarang jam 5, kita akan naik pesawat ke Dili. Pesawatnya memang pagi, dan pesawat ke Dili itu hanya ada 2 kali. Sekarang ini ya, hanya ada 2 kali dalam seminggu, tiap Selasa dan tiap Jumat. Dan memang nggak ada penerbangan langsung. Halo Bapak, nggak ada penerbangan langsung, semuanya dari Denpasar. Flightnya kurang lebih 2 jam. Mata Najwa tiba di Timor Leste. Kami langsung disambut hangat Presiden pertama negara itu, Zanana Gusmao. Selamat kedatangan. Kedatangan kami menjelang perayaan restorasi kemerdekaan Timor Leste yang ke-20. Momen yang tepat diajak berkeliling Dili, ibu kota Timor Leste. Selamat datang di Naik Market Kita mau menik aja, tidak mau mati. Ya. Menik ya kita bisa, mati kita tidak mau. Mau juga enggak? Bergerak bebas seperti ini hampir mustahil dilakukan Zanana 40 tahun lalu. Saat itu, dia adalah pemimpin kelompok pro kemerdekaan yang paling dicari. Ini, ceritakan soal foto ini. Saya nggak kenal. Hah? Oh, saya nggak kenal? Saya nggak kenal. Kenal orang ini. Tangan di borgol tapi tetap tersenyum. Kenapa bisa tangan di borgol, ada pistol tapi tetap tersenyum? Dari mana itu? Karena saya tidak tahu nyanyi. Saya tidak tahu menyanyi. Kenapa masih bisa? Tidak ada rasa takut di sini, tidak ada rasa... Karena saya sudah bertemu dengan orang dengan tentara selama di perang. Di perang di perjuangan. Orang pertama yang saya kenal adalah seseorang yang kita tembak dan kita tangkap karena nggak bisa lari. Dan di situ sedang sakit semua saya menjadi dokter. Saya menjadi dokter kita supaya dia. Jadi musuh pun dirawat? Kalau tidak punya lagi senjata dan sedang menderita, itu bukan musuh, itu manusia. Itu manusia? Manusia, bukan manusia. Bukan musuh. Bukan. Musuh kalau dia dengan senjata, kita juga dengan senjata. Tapi begitu senjata tidak ada, begitu dia luka, itu sesama manusia? Manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 yang telah disahkan oleh DPR RI,